Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ganjar Suwardi Nugraha dari SMK Negeri 8 Bandung, calon guru penggerak angkatan 8. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 1.4, penerapan segitiga restitusi dalam konteks budaya positif. Saya sendiri Ganjar Suwardi Nugraha sebagai guru di SMK Negeri 8 Bandung, akan dibantu oleh Ahmad, yaitu siswa kelas 11 TBSM 2 dan juga Najril, siswa kelas 12 TBSM 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ganjar Suwardi Nugraha dari SMK Negeri 8 Bandung, calon guru penggerak angkatan 8. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 1.4, penerapan segitiga restitusi dalam konteks budaya positif. Saya sendiri Ganjar Suwardi Nugraha sebagai guru di SMK Negeri 8 Bandung, akan dibantu oleh Ahmad, yaitu siswa kelas 11 TBSM 2 dan juga Najril, siswa kelas 12 TBSM 2. Segitiga restitusi dalam budaya positif. Sebagai informasi awal, yang dimaksud dengan segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat dihasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Proses segitiga restitusi ini dijalankan atau dilaksanakan dalam 3 tahap, yaitu tahap yang pertama menstabilkan identitas, tahap yang kedua validasi tindakan yang salah, tahap yang ketiga menanyakan keyakinan. Pada tahap yang pertama, yaitu menstabilkan identitas, dilakukan dengan cara berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, sehingga akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Sedangkan tahap yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah, dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga dapat mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Sedangkan tahap yang ketiga, yaitu tahap menanyakan keyakinan. Dalam tahapan ini, murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus yang pertama, ketika sedang melaksanakan praktik pada mata pelajaran pemeliharaan kelistrikan sepeda motor, Ahmad dan Najril terlibat pertengkaran yang mengakibatkan kerusakan pada panel kelistrikan sepeda motor. Pada kesempatan kali ini, kasus tersebut akan diselesaikan dengan cara restitusi sebagai berikut. Bapak juga dapat informasi bahwasanya tadi di BK ada kejadian Ahmad katanya seperti itu. Boleh dijelaskan, Mas? Kira-kira kronologisnya ini seperti apa sih, Mas? Jadi Pak, waktu di bengkel kan saya lagi ngangkai sistem kelistrikan di panel. Terus tiba-tiba nanti datang tanpa apa-apa ngambil kabel yang saya tusuk. Spontan saya mau ke Nadril, lalu kena bohongan aku. Masya Allah, begitu kejadiannya ya. Jadi ketika Ahmad lagi praktek, nah itu tiba-tiba ngambil kabel Ahmad. Karena memang tidak dulu loh. Kalau seperti itu sih, Mas. Kalaupun misalnya ternyata memang Bapak pun ada dalam kondisi Ahmad, pasti Bapak akan melakukan hal yang sama. Karena kita lagi fokus, lagi fokus, lagi konsentrasi, tiba-tiba diganggu. Tapi dengan cara memukul itu, menurut Ahmad, baik atau tidak semuanya? Enggak ya. Harusnya seperti apa nih, Mas? Menurut saya mah saya ngomong baik-baik gitu. Dengan bukuan. Oh gitu. Jadi sebetulnya Ahmad juga sudah menyadari ya bahwasanya tindakan memukul tadi itu memang tidak benar gitu, Mas. Cuma tadi spontan saja gitu. Spontan saja ya. Untung hanya kena lampu ya, Mas. Coba kalau misalnya pada yang jatuh menimpa Ahmad lebih parah ya, atau menimpa Najril juga lebih parah.
kira-kira kejadian tadi ya, ketika Ahmad memukul Najril sampai Najril pun juga terluka karena tadi lampunya pecah. Keyakinan pas apa sih Man yang sudah dilanggar oleh Ahmad? Begitu ya. Jadi menurut Ahmad sudah melanggar keyakinan pas kita yang sudah kita sepakati, saling menghormati dan saling menghargai ya. Menurut Ahmad sendiri, kira-kira keyakinan saling menghormati dan menghargai itu penting nggak sih buat Ahmad? Penting banget ya. Baik. Kalau menurut Ahmad penting, kira-kira ya hal apa yang harus Ahmad lakukan ketika Ahmad sedang emosi dan sedang marah kayak tadi? Harusnya disampaikan dengan kepala dingin, tidak dibawa dengan emosi, ngomong baik-baik gitu ya. Jadi seharusnya Ahmad tuh lebih bersabar, ngomong baik-baik, bicara, diskusi. Berarti Ahmad sebetulnya sudah bisa ya untuk memperbaiki kejadian tadi ya. Mau Pak memperbaiki kejadian yang tadi supaya tidak terulang lagi ke depannya. Bersedia ya. Ketika Ahmad bersedia, kira-kira nih ya untuk kedepannya supaya hal itu tidak terjadi lagi. Misalnya Ahmad ketika sedang praktek, ya bisa jadi nanti, bisa jadi belajar yang lain ya, teman-teman yang lain ngambil seperti itu lagi. Apa sih yang harus Ahmad lakukan? Pastinya harus sabar, jangan marah. Terus kalau ada lagi yang melakukan hal tersebut, saya laporkan ke guru praktik. Nah itu maksud Bapak ya. Jadi kedepannya jika ternyata terjadi hal yang seperti tadi lagi, Ahmad lagi praktek, fokus dan sebagainya, tiba-tiba dengan usaha dipukul, Ahmad coba bersabar, menahan amarah Ahmad ya, yang seperti yang Ahmad tadi sebutkan. Jika ternyata memang tidak bisa diselesaikan dengan cara baik-baik, dengan disampaikan dengan bicara tidak bisa ditolak, baik itu guru praktik waktu itu atau langsung lapor juga nggak apa-apa sekali-kali ya. Baik, itu mungkin kan karena menurut Bapak masalah ini Bapak sudah tahu solusinya ya. Baik, sudah cukup jelas. Kedepannya Ahmad juga sudah punya rencana akan seperti apa. Sekarang kita anggap masalah tadi selesai dulu. Mudah-mudahan ke depan tidak berulang lagi ya. Baik, kalau gitu Ahmad sekarang boleh kita kelas kembali ya. Baik Pak, terima kasih. Kalau gitu saya kembali ke kelas. Baik Pak, sama ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad dari kelas 12 DMSM 2. Di sini saya akan menyampaikan bahwa saya merasa sangat senang dan lega setelah berdiskusi dengan Bapak Ganjar selaku wali kelas saya perihal kejadian yang saya alami ketika praktik di bengkel. Dari diskusi tadi, saya jadi tahu bagaimana cara mengendalikan emosi saya ketika menghadapi teman-teman yang suka mengganggu saya ketika sedang belajar. Saya menyadari bahwa saya masih harus belajar untuk dapat mengendalikan emosi dan menghormati teman-teman kelas sesuai dengan keyakinan kelas kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus yang kedua. Najril selalu terlambat, sehingga dalam pekan ini 5 hari berturut-turut tidak ikut kegiatan pembiasaan profil pelajar Pancasila. Kasus ini akan dicoba diselesaikan dengan proses restitusi sebagai berikut. Alhamdulillah sehat ya. Sehat. Jadi kenapa Najril dipanggil sama Bapak hari ini? Tahu ya? Iya, jadi hari ini Bapak sudah dapat dari persoalan Najril wali kelas. Tadi ketika rapat muncul salah satu nama di kelas yang Bapak wali kelas yaitu nama Najril. Bapak juga kaget. Biasanya sih Najril nggak pernah ada masalah ya. Tapi kok tiba-tiba hari ini Najril jadi artis. Bapak juga kaget pada itu. Bapak ingin pasti seperti apa sih kejadiannya dia sampai Najril muncul di rapat dengan kesiswaan. Boleh dijelaskan seminggu ini apa sih yang terjadi? Seminggu ini Pak saya selalu kesiangan bangunnya Pak, jadi dalam seminggu teh nggak pernah ikut itu kebiasaan. Oh gitu? Ya, Seminggu gitu? seminggu. Seminggu itu ada kesiangan dan tidak ikut kebiasaan. Pantesan jadi topik trendinya dari topik dari di dalam rapat. Najril tidak ikut kebiasaan selama seminggu karena bangunnya kesiangan. Sebenarnya menurut Najril ya, datang kesiangan dan tidak ikut kebiasaan itu suatu hal yang
Tidak ada yang bangunin, kakak adik nggak ada. Si bapak sama si mama kemana? Si bapak sama si mama sama adik teh pergi Pak ke Jawa ke nikahan bibi Pak. Oh gitu. Kapan aja nggak ikut? Ya, sebenarnya mau ikut Pak, cuman di hari ini teh banyak ujian, mending ikut ujian daripada nanti susulan sendiri. Oh gitu. Bagus sebetulnya si bapak sangat setuju dengan alasan aja ya. Nah jadi kita mau ikut ke Jawa seminggu itu karena memang di minggu-minggu ini hampir semua mata pelajaran itu ada ujian gitu ya. Dan akhirnya nggak mau kalau misalnya nanti susulan sendirian begitu. Tapi Jadi kesiangan. jadi kesiangan gitu ya. Baik dia. Kenapa? Nah dia bisa sampai kesiangan. Emang aja nggak masalah kan? Sebenarnya Nadira teh tidurnya agak malaman Pak, soalnya di rumah teh kan gak ada orang, jadi sepi gitu. Jadi main game aja terus sampai subuh. Atuh ya iya Pak. Jadi karena memang menjadi kesiangan, main game aja ya terus udah sadar jam 2 jam 3 baru tidur. Ya iya alarm juga dipasang percuma kalau gitu aja ya. Ya kalau gitu iya lah paksa kesiangan tapi dia menjelang subuh. Iya Pak, Pak. Baik ya. Dari kejadian seminggu tadi, kira-kira nanti masih ingat enggak dengan kira-kira kata sudah kita bikin bersama? Masih Pak. Masih ya. Kira-kira apa sih yang nanti diwawancara? Disiplin ya. Artinya selama seminggu ini Nadril sudah melanggar keyakinan kelas kita, yaitu disiplin. Iya Pak. Menurut Nadril sendiri, disiplin itu penting nggak sih buat Nadril? Sangat penting Pak. Sangat penting ya. Kenapa sangat penting? Karena dengan disiplin kita bisa menghargai waktu. Menghargai waktu dan yang pastinya datang ke sekolah pun juga tidak akan kesiangan. Iya. Betul. Sebetulnya disiplin memang sangat bermanfaat buat kita ya. Selain kita bisa memastikan agenda-agenda kita bisa terlaksana dengan baik, dengan sempurna sesuai jadwal, kita pun juga kalau misalnya nanti ternyata ada tugas dan sebagainya tidak ada kesiangan kalau kita selalu disiplin. Begitupun juga kita dengan disiplin ini sebetulnya bisa meringankan beban-beban kita dan kita juga bisa melatih kepedulian kita terhadap orang lain. Benar tidak benar? Benar ya. Jadi sekarang gimana nih dia? Ya Pak. Agar saya tidak terlambat lagi datang ke sekolah, mulai sekarang saya gak akan main game lagi sampai malam-malam. Oh gitu. Jadi Nadril sebetulnya sudah menyadari ya dan sudah paham kalau misalnya main bersama yang lain itu merugikan Nadril. Efeknya malah jadi Nadril tidak disiplin. Untuk kedepannya supaya tidak terjadi lagi, Nadril sudah tidak akan lagi main sampai malam. Ya, Yakin? yakin Pak. Caranya bagaimana Nadril? Ya, dengan mengurangi kebiasaan main game sampai malam, jadi isi dengan kegiatan yang bermanfaat lah. Begitu ya. Ya, sepakatlah kalau gitu ya. Baik, kalau misalnya Nadril sudah menemukan solusi untuk kedepannya agar hal itu tidak terjadi lagi, itu tadi tidur lebih awal, ya. Kemudian tidak main game lagi sampai pagi. Berarti kemungkinan besar untuk disiplinnya bisa kembali lagi seperti dulu ya, Nadril ya. Baik, kalau gitu berarti untuk permasalahan ini kita sudah menemukan solusinya ya. Amin ya. Dan setelah ini pun juga Bapak akan coba menghubungi orang tua Nadril. Bapak akan menyampaikan kejadian yang ada yang terjadi supaya tidak terulang lagi. Mungkin nanti akan minta dibantu oleh orang tua supaya nanti bisa diingatkan tidur lebih awal sehingga bangunnya bisa lebih awal juga ya dan tidak kesiangan lagi. Itu mungkin yang bisa disampaikan dulu ya. Karena solusi sudah ada, tapi sekarang Nadril boleh dulu kelas lagi belajar bersama kelas lagi. Baik, maka silakan juga ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadril dari kelas 12 TPSM 2. Pada saat ini saya ingin menyampaikan bahwa saya merasa sangat senang sudah diajak berdiskusi oleh Pak Ganjar untuk menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi. Dan saat ini saya sudah menemukan solusinya, insya Allah, dan mohon doanya agar saya bisa mengurangi waktu untuk bermain game sehingga bisa tidur lebih awal dan tidak terlambat lagi datang ke sekolah.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian demonstrasi kontekstual yang kami sampaikan, semoga dapat menginspirasi. Tak lupa kami pun juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala SMK Negeri 8 Bandung, Ahmad, siswa kelas 11 TBSM 2, Nazril, siswa kelas 12 TBSM 2. Demikian, salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.